Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Fathul Masail Senin 7 Dzulqa'dah 1441 Hijriah 29 Juni 2020 Masehi. Masalah iqamah untuk orang yang sholat sendiri. Ini bagaimana hukum iqamah untuk orang yang sholat sendirian? Jawab, iqamah untuk orang yang sholat sendirian masih tetap disunnahkan. Ya iqamah sendiri, ya sholat sendiri. Dua, masalah membawa anak belum mumayyiz. Waktu sholat jamaah. Bagaimana hukum membawa anak yang belum mumayyiz, masih kecil sekali, ke masjid ketika sholat berjamaah? Jawab diperinci, kalau dikeyakini atau disangka kuat akan mengotori, membuat najis atau mengganggu, maka hukumnya haram. Namanya anak belum ngerti, kadang-kadang juga ngompol, kadang-kadang juga mengganggu orang yang sedang sholat. Kalau diyakini akan mengganggu orang, ya itu haram. Yang kedua adalah kalau ada hajat seperti untuk mengajari supaya anak terbiasa ke masjid, dan memang anak ini sudah dibiasakan untuk kebersihan, tidak mengotori dan mengganggu, maka boleh saja dan tidak makruh. Boleh saja. Kalau tidak ada hajat dan tidak bisa dikendalikan, maka adalah makruh. Sebaiknya sebetulnya itu ya naruhnya anak itu harus berdekatan dengan orang dewasa. Nah, anak kecil kalau kumpul sama orang dewasa itu biasanya juga diem. Tapi kalau kumpul sama-sama anak kecil itu main. Ya begitu caranya. Pokoknya harus direnggang-renggangkan, jangan sampai dikumpulkan, baiknya gitu. Jari telunjuk kanan terpotong, mengangkat jari telunjuk kiri ketika tasyahud. Nah, apakah masih disunahkan mengangkat jari telunjuk kiri jika jari telunjuk kanan terpotong ketika bertasyahud? Asyhadu alla ilaha illallah pakai jari kiri. Itu angkat tangan pakai jari kiri. Ini jawab tidak disunahkan, bahkan makruh. Itu, karena berisyarah dengan tauhid dengan tangan kiri, makanya tidak disunahkan yang seperti ini. Bahkan dimakruhkan. Ya kalau memang sudah enggak ada yang kanan, ya sudah. Korbannya anak yang belum balik. Ini mendekati hari korban. Bagaimana hukum korbannya anak yang belum balik? Jawab, kalau orang tuanya korban dari hartanya sendiri, harta orang tua, tapi atas nama anak kecil tersebut, maka boleh. Jadi dia korban dengan harta sendiri, di atas namakan anak kecil tadi, maka boleh. Tapi kalau memakai harta anak kecil, maka tidak boleh. Harta anak kecil tadi, maka tidak boleh. Karena ini korban ini termasuk untuk tabarruk, pemberian, dan anak kecil ini belum boleh infak. Untuk tabarruk. Panitia menjual kulit hewan kurban. Bagaimana hukum panitia kurban menjual kulit kurban? Jawab, pendapat yang muktamad perbuatan ini adalah tidak boleh, tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau panitia tersebut hanya sebagai wakil dari fakir miskin untuk menjualkan? Yang ini boleh. Jadi
Dikarenakan ini tidak bolehnya dianggap ini, jadi maksudnya itu panitia kurban itu menjual kulit kurban ini, wong harusnya kulit semua kurban ini diberikan, lah kok sebagian masih ada yang dijual, itu bagaimana nanti kambingnya sampai di akhirat tanpa kulit. Kurang itu. Kalau yang dijual kepalanya, ambil tanpa kepala nanti. Makanya itulah tidak boleh. Lah caranya bagaimana? Itu diberikan kepada fakir miskin, ya ta? Diberikan itu kulit-kulit itu diberikan kepada fakir miskin. Kemudian panitia itu membantu fakir miskin untuk menjualkannya. Jadi sudah ditamlik kepada para fakir miskin itu. Diberikan, sudah dimiliki, kemudian oleh terus kemudian fakir miskin, udah ini jualkan saja, aku pengen menerima duitnya ini, jualkan. Jadi fakir miskin yang mewakilkan penjualannya kepada panitia, yang itu boleh. Jadi harus diberikan. Kalau begitu sudah diberikan. Jadi bukan apa itu bagian daripada kurban dijual, tidak. Tapi memang sudah diberikan kepada fakir miskin. Baru fakir miskinnya yang menjual, hanya jualnya wakil kepada panitia. Kalau mau dijual sendiri oleh fakir miskin ya boleh aja, punya dia sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.